Jelas, bagus. Ya, baik. Jadi tanggung jawab lebih pada perasaan hati kalian. Pasti kalian kalau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di hati ada rasa tidak enak ya. Hanya membuang sampah sembarang aja. Hati kalian ada perasaan, ih malu kalau ketahuan gitu ya. Nah itu adalah perasaan bertanggung jawab. Oke baik, lanjutnya. Ya. Nah sekarang hubungan sosial, interaksi sosial atau hubungan sosial. Jadi interaksi itu apa sih interaksi? Interaksi itu hampir mirip dengan hubungan. Ya, contohnya nih langsung aja Pak Bro biar ada gambaran. Nah, interaksi antar individu, individu itu satu orang dengan satu orang. Ya, misalnya Ikrar tanya ke Pak Priyo, itu interaksi antara Ikrar sebagai murid dan Pak Priyo sebagai guru. Atau Izur membantu Gibran yang jatuh misalnya. Itu hubungan antara Gibran dan Izur itu adalah interaksi satu orang dengan satu orang. Apakah ada yang lainnya? Ada. Ini bisa disambung ke HP-ku enggak? Siapa ya ini ya? Bisa. Tolong. Biasa. Tapi ini keluar dulu ya. Iya. Gino mana atau belum live kamu tetap awas sampai. Enggak boleh. Sebentar. Siapa ya? Ditutup dulu mic-nya supaya tidak mengganggu temannya ya. Oke. Ada juga interaksi individu dan kelompok. Misalnya Pak Jokowi pidato di depan masyarakat. Nah, itu individu dengan kelompok. Atau Pak Priyo di depan kelas. Itu juga antara satu orang dengan kelompok. Ada juga yang antar kelompok. Contohnya pertandingan. Ya, pertandingan sepak bola itu antar kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, di balik interaksi-interaksi ini ada juga hak dan kewajiban masing-masing. Ya, ada hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya, Pak Bro tulis aja contohnya. Misalnya nih, guru menerangkan ke 20 murid. Ya. Kewajibannya apa? Kewajiban guru. Kewajiban guru. Contohnya, kewajibannya Pak Priyo apa kalau misalnya harus menerangkan ke murid? Boleh Kang? Boleh nggak Pak Priyo bicaranya begini? Kalian mendengar kata Pak Priyo? Tidak. Atau Pak Priyo bilangnya begini? Nah, kalian dengar? Enggak jelas. Tapi kalau nggak jelas. Nah, berarti kewajiban guru apa? Menerangkan dengan Ya, berbicara atau menerangkan dengan jelas. Kewajiban murid. mendengarkan. Betul sekali. Mendengarkan dengan tertib. Ya kan? Nih. Ya. Sekarang. Coba berbesarkan. Kak murid. Kaknya murid apa coba? Kaknya murid dalam pembelajaran itu bukan makan lagi lah. Masa makan? Bertanya. Apa lagi? Bertanya itu dapat ilmu Pak. Mendapat manfaat, mendapat ilmu yang bermanfaat.
Pak Bro berbicara menerangkan dengan jelas, tapi yang diterangkan hal yang lain. Kalian tidak dapat ilmu. Nah, Pak Bro berarti kan kewajibannya terpenuhi, tapi tidak bertanggung jawab namanya ya. Nah, ini contohnya. Contoh lain lagi. Naufal bermain dan tim. Betengan melawan Alifa dan tim. Kewajibannya apa? Kewajiban kelompok. Yo, kewajibannya apa? Bersama. Kewajiban kelompok bekerja sama. Saling Bekerja sama. Saling menghargai pendapat. Ya, melawan betengan atau diskusi boleh lah ya. Menghargai pendapat. Kalau diskusi ya, kalau betengan berarti apa? Masuk ada berpendapat. berdiskusi. Wih, bermain betengan masa berdiskusi? Bersama mencari strategi. Oke, apa ini kira-kira? Mengikuti aturan. Betul, mengikuti aturan. Nah, kalau yang dimaksud Naila tadi mengatur strategi itu apanya berarti? Ini apa kira-kira? Ini apa kira-kira? Kelompok Noval mengatur strategi, kelompok Alifa tidak mengatur strategi. Berarti itu apa namanya? Apa? Haknya, Pak. Iya. Tidak kompak. Hak kelompok itu mengatur strategi, untuk kompak atau tidak kompak. Ya. Haknya mengatur strategi, mengatur siapa yang main duluan, itu hak kalian. Pak Bro tidak bisa membatasi. Noval, kamu jadi ketua. Rafa jaga di benteng. Isur lari-lari. Cifran sembunyi. Misalnya. Oke. Nah, tidak bisa karena itu hak kelompok kalian untuk mengatur strateginya masing-masing. Gitu ya, jelas ya. Jadi nanti dalam interaksi antar warga masyarakat pun ada hak dan kewajiban. Jadi kita belajar hak dan kewajiban itu supaya tahu batasnya di mana kita di masyarakat itu. Contoh lain. Umar tinggal di Bukit Kencana. Ya, blok D. Kewajibannya apa kira-kira? Oh, enggak kewajiban. Kalau ada orang tinggal di sebuah kampung atau di apa kewajibannya? Masa nggak pernah tahu ayahnya apa melakukan kegiatan dengan bapak gitu? Nah, Arisan. hadir rapat dengan arisan ya. Arisan itu istilah lainnya. Hadir rapat RT. Terus apa lagi? Hah? Apa? Apa itu? Titik iuran apa itu? Iuran itu kan apa ya, susah jelasinnya. Membayar ya, membayar iuran. Kan ada tuh membayar iuran, membayar ya, ada iuran sampah, kan ada kan keamanan, ya kan? Bayar pos kampling, bayar listrik, bayar CCTV.
Kalau listrik itu bukan sebagai warga ya, itu sebagai CCTV Oh, misalnya. ada yang apa? Ya. Terus haknya Pak Umar apa di Bukit Kencana? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Tinggal Oke, tambahin. tinggal di situ. Tinggal Oke, misalnya Pak Umar menjaga kebersihan, tetapi sebelah rumah Pak Umar namanya Pak Boni misalnya, dia tidak menjaga kebersihan. Nah, Pak Umar haknya apa? membersihkan. Enak. Pak Boni yang bikin kotor, Pak Umar yang membersihkan. Gimana sih? Menegur. Haknya menyampaikan usulan. Haknya memiliki lingkungan yang bersih. Itu haknya, ya, haknya Pak Umar. Kira-kira kalau di depan rumahnya tiap sore ada anak nongkrong gitaran sampai tengah malam, kira-kira bagaimana Pak Umar? Menegur. Ya, betul. Tinggal di lingkungan bersih, tenang, kan gitu kan? Ada yang rumahnya suka dipakai untuk nongkrong anak-anak sampai tengah malam di sini. Ya, semoga nggak ada ya. Oke, baik. Ada lu tempat-tempat yang suka dipakai untuk nongkrong itu. Nah, oke, baik. Nih. Nah, sekarang Pak Umar di kepala keluarga. Kepala keluarga. Kewajibannya apa? Menafkahi. Oh, lagi. Iya lagi nih. Mendidik anak-anaknya dengan baik. Betul sekali. Nah, terus ya banyak kewajibannya. Menafkahi, mendidik anaknya, memastikan SPP sudah dibayar, memastikan pajak dibayar, iuran-iuran lain dibayar ya. Oke, haknya apa? Haknya Pak Umar. Sebagai kepala keluarga. Aturannya diikuti. Ya kan? Pak Umar bilang, anaknya misalnya si Udin, tiap maghrib kamu harus pergi mengaji. Nah, kan harus diikuti. Ya kan? Nah, haknya lagi apa? Mendapat ketenangan di rumah. Ya. Anaknya tiap hari berantem, gitu kan? Nggak enak banget kan? Nah, Pak Umar bilang, tolong jangan berantem, Bapak mau istirahat sebentar kan begitu. Ya, ini interaksi antara Pak Umar dengan anak-anaknya. Oke, baik. Itu jadi kalian bisa memberi contoh nanti banyak contoh-contoh yang lain yang ada di lingkungan kita. Oke, baik. Kayaknya udah habis. Nah, satu lagi. Duhur, Pak. Hah? Oh iya, mau duhur ya. Oke, sebentar. Bentar lagi, mungkin berapa menit. Sebentar. Oke. Apakah bentuk interaksinya? Wawancara murid dengan pengusaha sandal. Individu dengan individu, satu orang dengan banyak orang, atau banyak orang dengan banyak orang? Banyak orang. Aduh.
Satu dengan satu orang dengan satu orang dengan banyak orang, atau banyak orang dengan banyak orang. Banyak orang dengan banyak orang. Hah? Pengusahanya berapa orang? Kan pengusahanya cuma satu. Ya, satu orang dengan banyak orang. Oke, nih menyerahkan bantuan sosial. Kira-kira Dengan satu orang. satu orang dengan satu orang. Oke, udah adzan, pas waktunya. Oke, baik. Ya, yuk. Semoga cukup menjelaskan ya. Nanti diskusinya kita lanjutkan besok lagi. Kita sambung lagi, nggak apa-apa. Insya Allah.